Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan dia tunduk, ada yang sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan egonya. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Oke teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini ya seperti apa energinya. Seseorang yang egonya berhasil kamu hancurkan. Kita coba lihatkan di sini seperti apa energinya. Seseorang yang egonya berhasil kamu hancurkan. Teman-teman, di sini kemunculan kartu latar menggambarkan mungkin detik ini kalian berdua sedang tidak berkomunikasi, atau mungkin ini menarik energi seseorang yang mulai memiliki keinginan untuk kembali berkomunikasi dengan kamu ya. Teman-teman, jikalau ini menarik energi hubungan baru, saya menangkap orang yang sangat ego ini mungkin mempunyai keinginan yang cukup kuat untuk berkomunikasi dengan kamu, tetapi itu ditahannya. Nah, jikalau ini menarik energi hubungan baru ya, tetapi jikalau ini menarik energi hubungan lama, ada sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi yang mungkin sedang tidak berjalan dengan baik-baik sahaja, sehingga menimbulkan banyak ungkapan kata-kata yang dipendamkan di dalam hatinya. Jikalau diperhatikan gambar di kartu ini teman-teman ya, sampul surat ini semuanya seperti diikat, yang menggambarkan ada banyak kata-kata yang tidak tersampaikan dari hatinya kepada kamu. Nah, ini mungkin ada kondisi di mana kamu sudah agak lama mendiamkan dia. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai energi seseorang yang sangat ego ya. Maka mungkin hubungan seperti ini sudah sangat melelahkan kamu, sehingga kamu tidak lagi berdaya untuk berterusan ya, mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengannya. Kerana menurut kamu, jikalau kamu tidak mengambil inisiatif itu, dia juga turut mendiamkan dirinya. Nah, ini kan berbicara mengenai energi seseorang yang sangat ego ya. Oke teman-teman, dengan kemunculan Rider, wow, di awal hubungan ini teman-teman, kamu sempat merasakan sosok ini benar-benar mengejar kamu ya, memberikan kamu perhatiannya. Seringkali akan muncul lagi dan lagi, entah ini teman-teman ya, datang bertemu dengan kamu atau senantiasa ada untuk dirimu. Nah, ini pada awalnya teman-teman, seperti kelihatan seseorang yang sangat excited ya untuk memulakan komunikasi dengan kamu, berbicara dengan kamu. Tetapi secepat itu dia datang, teman-teman, secepat itu juga dia pergi ya. Kerana kemunculan kartu Rider menggambarkan kemunculan seseorang yang boleh dikatakan tidak konsisten. Dari sisi lain teman-teman, jikalau ini berkaitan dengan komunikasi, ada kalanya dia akan berkomunikasi dengan kamu, tetapi ada kalanya dia akan terus mendiamkan diri. Nah, ini energi yang tidak konsisten ya, tetapi di awal hubungan terlihat energi seseorang yang sangat mengejar kamu. Oke teman-teman, ini mungkin menarik energi seseorang yang divine feminine ya. Tidak tertakluk kepada jandanya, baik seseorang yang sedang kita bicarakan ini, seorang wanita atau lelaki, tetapi ini menarik divine feminine-nya. Orang yang sangat lembut, mungkin kamu jatuh cinta dengan cara dia berbicara, suaranya lembut ya, akan berbicara dengan sangat lembut dengan kamu, orangnya sangat feminin. Baik seorang pria atau wanita ya, ada kelembutan yang muncul dari dirinya. Kelembutan ini teman-teman dicampurkan dengan tutur bicaranya, itu sangat memikat hatimu. Kombinasi ketiga-tiga kartu ini ya, mungkin ada kata-kata yang dia sampaikan yang benar-benar berhasil mengikat hati kamu, sehingga membuatkan kamu jatuh cinta dengannya. Oke teman-teman, kemunculan kartu Lilith menggambarkan energi seseorang yang mungkin seumuran atau orang ini lebih tua dari kalian ya. Teman-teman, itu kamu sesuaikan, tetapi beberapa di sini menggambarkan energi seseorang yang, nah ini teman-teman, secepat itu dia datang, secepat itu juga dia pergi. Teman-teman, kemunculan Lilith yang mendampingi kartu Woman menggambarkan energi seseorang yang mungkin sudah pergi meninggalkan kamu. Nah, ini bukan semua teman-teman ya, mungkin tidak akan resonate bagi semua orang, beberapa sahaja. Tetapi kamu dapat merasakannya, energinya, walaupun mungkin detik ini dia masih tidak bersama kamu. Ada keinginan untuk berkomunikasi, berbicara dengannya, tetapi mungkin kalian di sini lebih menahannya. Seperti itu ya, kerana menurut kamu, sosok ini sudah menarik diri.
Okey teman-teman, dengan kemunculan ular, nah ini teman-teman, hubungan yang diawali dengan di mana kamu sudah pun tahu ya, hujung-hujungnya nanti itu akan seperti apa. Teman-teman, ini melibatkan orang ketiga, pasangan orang atau cinta terlarang. Cinta yang di awal sudah pun memberikan kamu beberapa petanda bahawa koneksi seperti ini agak sulit untuk dilanjutkan. Tetapi teman-teman, cinta itu tetap cinta. Maka dengan kemunculan ular ini, beberapa di antara kalian yang menonton masih lagi merasakan kesulitan untuk melepaskannya walaupun sosok ini sudah pergi meninggalkan kamu. Kartu lilis yang mendampingi energi feminin. Maka teman-teman, jikalau orang ini sudah pergi meninggalkan kamu, beberapa di antara kalian yang menonton merasakan sulit banget ya untuk melepaskan atau melupakannya. Okey teman-teman, kemunculan kartu coffin, beberapa yang lain sepertinya hubungan ini sempat berakhir ya. Teman-teman, sudah pasti hubungan akan berakhir jikalau kita berdepan dengan seseorang yang sangat egois. Kemunculan kartu ini juga menggambarkan energinya. Energi seseorang yang sedang lagi tunduk, seseorang yang tidak kuat lagi untuk mempertahankan egonya. Teman-teman, semakin ke sini ya, saya menarik energi seseorang yang kecewa banget apabila mungkin hubungan ini sempat putus, mungkin kamu sudah mulai mendiamkannya, mungkin ada kondisi kalian tidak lagi berkomunikasi sehingga benar-benar berhasil meruntuhkan keegoannya. Kemunculan coffin menggambarkan kesedihan hatinya yang kalian tidak tahu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini? Seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini? Seseorang yang sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan egonya. Seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini? Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu Scythe, wow. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang sakit hati ya. Sakit hati banget di saat kamu mendiamkan diri, tidak berkomunikasi dengannya, nak apatah lagi kerana keegoannya menahannya dari berkomunikasi denganmu. Teman-teman, kemunculan Scythe menggambarkan pemahaman seseorang ya terhadap koneksi ini. Dia mulai memahami kamu bukan sekadar mendiamkan, bukan sekadar membatasi komunikasi, bahkan beberapa di antara kamu memutuskan untuk pergi. Nah, di sini timbullah keinginan yang sangat kuat untuk kembali berkomunikasi denganmu, tetapi kerana kondisi ini sudah agak lama. Nah, ini teman-teman, sampul-sampul surat ini diikat dengan kemas. Ada banyak ungkapan-ungkapan dari hatinya yang tidak tersampaikan. Teman-teman, dia mulai merasakan kamu mengambil keputusan yang sangat cepat untuk memutuskan koneksi ini, dan detik ini teman-teman, seseorang ini baik dari segi hatinya, pikirannya, saya sempat merasakan dia sakit hati banget. Sakit hati banget dengan keputusan yang sudah kamu ambil ya. Apapun keputusan yang sudah kamu ambil, itu berhasil meruntuhkan keegoannya dia. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa pula isi pikiranmu ke dia saat ini. Apakah benar kamu di sini sudah memutuskannya? Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu jangkar menggambarkan memang beberapa di antara kalian merasa sangat stuck ya, kerana tidak pernah mendapatkan clarity ataupun kepastian dari dia. Teman-teman, walaupun kamu mengambil keputusan ya untuk pergi meninggalkan koneksi ini, tetap kuat, tetap melanjutkan hidupmu. Tetapi teman-teman, kartu jangkar apabila dikombinasikan dengan kartu snake, wow, ini seperti menunjukkan dari segi perasaan dan emosimu. Teman-teman, kamu masih sangat mencintai dia. Walaupun kamu mengambil keputusan untuk tidak berkomunikasi, untuk tidak lagi melayani sikapnya, kerana kamu di sini merasa stuck banget guys. Tetapi dari segi perasaanmu teman-teman, amat sulit untuk melepaskannya. Nah, mungkin daripada bibirmu, mulutmu, kamu akan mengatakan kamu tidak lagi menginginkannya. Tetapi jauh di dalam hatimu, setiap kali kamu cuba melelapkan mata di waktu malam, kamu akan memikirkan dia. Nah, bibir kamu mungkin akan mengungkapkan sesuatu yang berbeda ya. Kamu tidak lagi menginginkannya, kamu tidak mahu lagi berkomunikasi dengannya, tetapi jauh di dalam hatimu. Teman-teman, kamu tahu ya, beberapa di antara kalian di sini agak sulit untuk melupakan, agak sulit untuk melepaskan dan bahkan menantikan kepulangannya. Nah, di sini teman-teman, saya tidak tahu ya, apakah kalian di sini mungkin bersikap denial, mungkin sempat mengatakan, "Kak, tidaklah, saya tidak lagi menantinya." Tetapi kartu-kartu ini tidak bisa berbohong guys. Beberapa di antara kalian, nah ini mungkin ya kalian sendiri tidak sedar.
hati kamu masih lagi menantinya, bahkan menantikan kepulangannya. Nah, ini teman-teman, kerana tidak mendapatkan kepastian, udah lelah banget, mungkin juga melibatkan orang lain, maka kamu lepaskan koneksi ini. Teman-teman, sehingga hari ini, kamu belum mendapatkan jawapan dan kepastian dari dirinya. Kerana orang ini sering menunda-nunda kamu dengan pelbagai alasan dan kebohongan dari dirinya. Nah, teman-teman, jika orang itu selalu memberikan kamu alasan, itu tidak berarti dia tidak berbohong. Alasan-alasan yang diberikan itu juga merupakan sebuah bentuk pembohongan, ya. Mungkin dijadikan alasan untuk just to put you at ease, ya, untuk menyamankan atau mengamankan hatimu. Tetapi alasan-alasan itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kebohongan dari dia. Maka teman-teman, kamu udah lelah banget dengan sikap seperti ini, ya. Itu yang saya rasakan kerana kondisi ini sudah berjalan agak lama. Maka di sini teman-teman, kamu merasakan terpaksa melepaskan atau terpaksa mendiamkan. Tetapi jauh di dalam hatimu, ada beberapa di antara kalian yang menonton yang masih mengharapkan dan bahkan menanti kepulangannya dia. Okey teman-teman, dengan kemunculan star, wow, ini teman-teman, saya menangkap gambaran mungkin, ya, beberapa masih lagi merindukan, mengharapkan, menantikan dan bahkan masih lagi mengharapkan koneksi ini. Teman-teman, sebelum saya letakkan kartu ini, saya tergerak untuk memberikan kalian beberapa tanggal, ya. Okey, di sini teman-teman, kemunculan tanggal 16, menurut saya kartu ini hadir sebagai kartu under the deck, kartu the star yang merupakan sumber harapan. Teman-teman, saya tidak tahu apakah kamu di sini berdealing dengan seseorang yang sangat popular, orang yang famous atau dikenali oleh orang banyak, ya, ataupun kedudukannya, posisinya itu sangat popular. Teman-teman, di sini menarik tanggal 16 yang sangat signifikan kerana kartu ini berada as a kartu under the deck, ya. Teman-teman, selain daripada tanggal 16, tanggal 10 dari sisinya dia dan juga tanggal 3, tanggal 5 dari sisinya kamu. Nah, di sini teman-teman, dari sisinya kamu ada tanggal 3, tanggal 5 dan juga angka 35. Ini mungkin menarik usia kamu, usia dia atau kalian berdua, ya. Tetapi di sini menarik tanggal 3 dan tanggal 5 dari sisi kamu. Dari sisinya dia tanggal 10. Nah, di sini teman-teman ada tanggal 27, tanggal 1, tanggal 29, tanggal 30 dan juga tanggal 7. Teman-teman, kalian sesuaikan apakah tanggal-tanggal ini signifikan untuk kalian berdua, ya. Okey teman-teman, untuk melihatkan readingan ini dengan lebih lanjut, kita cuba lihatkan sedikit ke arah ciri-ciri orangnya, ya. Siapa seseorang ini yang mempunyai keegoan yang luar biasa? Kekuatan cintamu yang berhasil meruntuhkan keegoannya dia. Kita lihatkan siapa seseorang ini yang memiliki keegoan yang luar biasa. Dia ini siapa? Okey teman-teman, dengan kemunculan Knight of Wands. Nah, ini teman-teman sekali lagi, ya, seperti kartu The Rider. Kedatangan yang sangat cepat, berhasil mencuri hati kamu, berhasil mencuri perhatian kamu, membuatkan kamu excited banget, tetapi orangnya tidak konsisten. Orang ini orang yang berubah-ubah, agak sulit untuk kamu memprediksi emosinya, ya. Orang yang mungkin, how to say teman-teman, ya, dia mungkin akan marah secara tiba-tiba. Sangat sulit untuk memprediksi moodnya yang akan sering berubah-ubah. Teman-teman, di awal koneksi ini, ya, saya dapat merasakan sekali lagi, ya, kartu yang sama dengan kartu Rider, ya, seseorang yang benar-benar secara tidak langsung memberikan kamu banyak harapan, ya, membuatkan kamu excited banget, membuatkan kamu sangat bergairah terhadap dirinya. Orang ini mempunyai temperature teman-teman, ataupun temperature itu apa, ya guys? Suhu badan yang boleh dikatakan agak panas, ya. Saya menangkap seperti seseorang yang jikalau kamu duduk bersebelahan dengannya, kamu dapat merasakan kepanasan daripada tubuh badannya. Orang yang daripada tubuh badannya, dari dalaman tubuh badannya, itu agak panas orangnya. Entah ini seorang pria atau wanita, tetapi memiliki suhu badan yang sangat tinggi. Nah, kamu bisa merasakan kehangatan ini jikalau kamu duduk berdekatan dengannya. Orang ini orang yang penuh dengan kegairahan, tetapi mungkin beberapa di antara dia tidak menunjukkannya, sempat menahannya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, orang ini orang yang sangat tenang, orang yang sangat balance dan bisa mengimbangi kamu. Selain daripada itu teman-teman, dia orang yang pintar, ya, untuk beradaptasi dan bahkan sempat merasakan kamu adalah soulmate-nya dia.
Dia sempat merasakan the balance ya, energi yang sangat seimbang dengan kamu. Teman-teman, orang ini orang yang tidak suka ribet-ribet ya, tidak suka bertengkar. Jikalau kamu memarahinya, dia mungkin akan cenderung diam. Lebih diam, menarik diri, cuba menenangkan situasi dan tidak mahu argumen bertengkar dengan kamu. Walaupun mungkin ada kemarahan di kala itu akan dipendamkannya. Nah, itu tidak berarti jikalau dia diam, dia bersikap tenang, dia tidak marah. Tetapi orang ini cenderung memendam kemarahan itu. Nah, seperti gunung berapi teman-teman ya, sudah panas di dalam, tetapi itu akan dipendam dan dipendamnya. Kerana ingin menjaga keharmonisan di antara kalian berdua. Itu tidak berarti dia tidak marah, tetapi cenderung lebih menunjukkan sikapnya yang sangat balance, yang sangat bisa beradaptasi dengan kamu, cenderung mengalah, cenderung mendiamkan. Maka teman-teman, orang ini happy atau tidak, dia akan seperti kelihatan baik-baik sahaja ya. Cuba menenangkan situasi. Orangnya sangat balance dari segi emosi. Seperti itu ya. Maka sosok ini tidak suka ribet-ribet dengan kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Devil menggambarkan, teman-teman, dia memang orang yang sangat menyukai kamu ya. Mempunyai kegilaan yang luar biasa, obsesi yang luar biasa, orangnya cemburuan dan sangat posesif. Teman-teman, ini tidak kira lah ya, sama ada dia bisa memiliki kamu ataupun tidak. Saya ulangi ya, sama ada dia bisa memiliki kamu ataupun tidak, dia akan pastikan kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Jikalau kamu mulai mendiamkannya, berubah hati, berubah pikiran ya, dia akan sangat marah. Teman-teman, dia tidak peduli ya sama ada dia bisa memiliki kamu atau tidak, kerana jauh di dalam hatinya, dia sudah menganggap kamu bagian dari jiwanya. Maka teman-teman, ini tidak kira lah ya, hubungan yang sampai ke pelaminan ataupun tidak, dia tidak mahu kehilangan kamu. Maka teman-teman, orang ini orang yang agak cemburuan ya, orangnya agak posesif, dan detik ini masih memiliki energi kemelekatan yang sangat kuat denganmu. Seperti saya katakan tadi, itu ditahannya. Teman-teman, terlepas daripada situasi kalian ya, jikalau detik ini kalian sedang tidak berkomunikasi, tidak mengabari, I can tell you this guys, dia sedang sangat marah, sedang sangat kecewa, sedang sangat frustrasi. Tetapi emosi yang meledak-ledak itu ditahannya. Nah, ini seperti menantikan momen yang tepat ya untuk gunung berapi itu meletup. Nah, seperti itu. Orang ini teman-teman, jangan dibuat main-main ya. Dia memang kelihatan tenang, tetapi jikalau dia marah, it's an ugly sight guys. Ini memang sesuatu yang kalian tidak mahu lihat ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya ciri-ciri yang lainnya. Kemunculan kartu Five of Swords. Teman-teman, detik ini dia menyedari ada sesuatu yang sudah dia lakukan yang sangat mengecewakan kamu ya. Nah, ini sudah pasti melibatkan communication breakdown, kesalahpahaman atau kecurangan. Entah kecurangan ini benar-benar terjadi atau sekadar kesalahpahaman dari pihak kamu yang mungkin belum diselesaikan. Tetapi kerana kartu ini muncul mendampingi kartu The Devil. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat frustrasi sebenarnya di saat melihat kamu melangkah pergi ya. Mungkin di sini teman-teman kamu sempat meragukan cintanya. Mungkin menurut kamu dia memiliki orang lain. Tetapi saya sempat merasakan frustrasi yang sangat mendalam di hatinya. Kerana kartu ini mendampingi Temperance, seperti seseorang yang tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi sebenarnya kepada kamu. Nah, mungkin kalian putus begitu saja tanpa memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memperjelaskan situasi. Teman-teman, dia sedih banget, kecewa banget, marah banget di saat kamu melangkah pergi meninggalkan koneksi ini. Teman-teman, di sini kerana banyak melibatkan keraguan dari pihak kamu tentang dia. Maka teman-teman, ada hal yang mungkin tidak dia jelaskan, tidak dia bicarakan, tidak dia benar-benar tunjukkan, communication breakdown ya. Membuatkan kalian di sini udah malas untuk berdepan dengan sikapnya. Jikalau ditanya, dia mungkin tidak akan menjawab. Maka kamu di sini teman-teman udah malas ya untuk berbicara dengannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu The Star, wow, kalian di sini mendapat kartu ini 2 kali ya. Zodiac Aquarius muncul dengan kuat. Mungkin kalian yang menonton berzodiak Aquarius atau dia berzodiak Aquarius ya, atau mungkin kedua-duanya. Teman-teman, orang ini orang yang sangat popular. Orangnya sangat hangat, orang yang berambisi dan mungkin juga mempunyai posisi yang sangat baik. Nah, ini melibatkan public figure,
seorang artis, selebriti ya, kalian sesuaikan. Tetapi orang ini mungkin juga beberapa di antara dia ini mempunyai jabatan yang baik, contohnya bekerja dengan pemerintah dan sebagainya ya. Teman-teman, beberapa yang lain ini mungkin menarik seseorang yang seorang healer. Seperti itu ya. Saya menangkap seseorang yang mempunyai aura healing, seorang healer. Kalian sesuaikan atau ini menarik energi kamu. Ciri-ciri yang lain teman-teman, the magician. Orang ini orang yang sangat charming, pandai berbicara, tetapi dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mewujudkan segala sesuatu. Segala keberhasilan, kesuksesan yang terjadi dalam hidupnya itu dikerjakan sendiri. Itu hasil daripada jerih payahnya sendiri. Teman-teman, orang ini orang yang sangat charming, orang yang sangat hangat dan bisa memukau siapa sahaja. Baik ini seorang wanita ataupun lelaki. Teman-teman, siapa sahaja yang melihat ke arah mereka akan sangat tergoda. Mempunyai sisi charmingnya yang tersendiri ya. Nah, ini mungkin juga mengarahkan atau menjelaskan mengapa dia ini bersikap ego. Okey teman-teman, kemunculan Two of Wands, saya menangkap gambaran seseorang yang banyak perencanaan masa depan. Teman-teman, orang ini orang yang akan merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya. Jikalau dia merasakan hubungan dengan kamu tidak bisa dilanjutkan sebagai hubungan jangka panjang, contohnya, dia akan pergi. Orang yang merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini dengan kemunculan Two of Wands menggambarkan seseorang yang sedang menunggu kamu. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan mengapa dia menanti, mengapa dia menunggu kamu ya. Ada posisi itu atau kondisi itu. Okey teman-teman, selain daripada zodiak Aquarius yang sangat mendominasi, di sini teman-teman daripada kartu mayornya sahaja ya, kemunculan Gemini, Capricorn dan juga Sagittarius. 4 kartu mayor, double Aquarius, Gemini, Sagittarius dan Capricorn cukup mendominasi. Dan kita akan cuba lihatkan dengan cepat zodiak-zodiak yang lainnya ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Gemini sekali lagi, Leo, Taurus, Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces, Aquarius sekali lagi dan juga zodiak Virgo. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya. Tetapi jikalau zodiak kalian tidak muncul ke pembacaan kali ini, tidak perlu risau ya guys. Lihatkan kepada energi pembacaannya kerana pembacaan zodiak-zodiak ini hanyalah bonusnya sahaja ya. Menurut saya teman-teman jangan terlalu berpatukan ke arah zodiak-zodiak ini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan sehingga berhasil menghancurkan egonya dia? Teman-teman, kita perlu melihat ya, apa yang sudah kamu lakukan sehingga benar-benar berhasil menghancurkan egonya dia. Apa yang sudah kamu lakukan di sini? It's my mistake. Wow, teman-teman. Di sini, teman-teman, kamu seperti benar-benar bisa melihat ya. Jikalau terlihat ada sebuah kegagalan dalam sebuah hubungan, itu tidak semestinya salahnya kamu. Tetapi teman-teman, kerana kamu mungkin tidak mahu berdebat ya, atau bertengkar dengannya, kamu lebih seperti melihat lebih ke dalam ya. Seolah-olah lebih baik menyalahkan diri kamu daripada menyalahkan orang lain. Dengan cara ini, kamu bisa berdamai dengan situasi. Teman-teman, kemunculan kartu ini ya, saya tidak merasakan kamu bersalah. Ini sebuah konflik yang sedang terjadi ya, kerana tanggalnya atau angkanya adalah angka 5. Tetapi kerana kamu ingin mendamaikan situasi, ingin memudahkan sebuah situasi, kamu seperti jikalau kamu menganggap semua ini adalah kesalahan kamu, kamu lebih mudah untuk berdamai ya, dengan apapun yang sudah terjadi. Energi lain yang saya rasakan di sini teman-teman ya, ini seperti kamu dapat lihat banyak kesilapan dan kesalahannya. Tetapi kamu tidak mahu mengungkapkannya. Kamu dapat melihat segala kesilapan, kesalahan yang sudah dia lakukan kepada kamu, sehingga menimbulkan sebuah konflik di dalam hati kamu yang tidak bisa dipendamkan lagi. Di saat kamu mulai menganalisa di mana salah silapnya, kesilapannya, teman-teman, ini seperti menyedarkan kamu ya, seharusnya kamu mendapatkan treatment yang lebih baik lagi. Kamu pantas dicintai dan diperlakukan dengan cara yang benar. Maka jikalau kamu dapat melihat kesilapan dan kesalahan dari orang ini,
ini akan membuatkan kamu mulai menarik diri ya. Seperti kartu Five of Swords tadi, di mana timbulnya communication breakdown, kesalahfahaman, keraguan dari sisi kamu, tidak ada kepastian, teman-teman membuatkan kamu bertindak untuk seperti mendiamkan atau pergi dari koneksi ini ya. Kerana ada banyak kesilapan dan kesalahan yang dapat kamu lihat dari diri orang ini yang mungkin sempat kamu tutupin. Nah, itu yang ingin saya jelaskan dari tadi ya sebenarnya. Mungkin ada banyak kesilapan dan kesalahannya kerana tanggal ataupun angka 5 ini. It's like you having a conflict. Contohnya begini teman-temannya, apabila kita mencintai seseorang ya, kita akan secara otomatis menutupi segala cacat celanya. Kita akan cuba menutupi segala kesilapan dan kesalahannya. Tetapi apabila kesalahan dan kesilapan ini tidak bisa ditutupin lagi, it's like reaching your limit ya. Kamu sudah mencapai tahap. Nah, di sini apabila kamu mulai menyedari terlalu banyak kesilapan dan kesalahannya, nah membuatkan kamu bertindak untuk berundur dari koneksi ini. Nah, ini terpulang kepada kalian ya. Apakah kamu bertindak untuk pergi, mendiamkan, atau putus begitu sahaja? Tetapi teman-teman, perubahan apapun yang kamu berikan setelah melihatkan segala kesilapan dan kesalahannya, wow, ini benar-benar meruntuhkan keegoannya. Di mana teman-teman, dia pula mulai menyedari, sudah pasti ya, kamu dapat melihat kesilapan dan kesalahannya itu benar-benar di mana. Dan dia mulai menyedari itu. Ada sesuatu yang tidak kena dengan dirinya yang membuatkan kamu beredar pergi. Okey teman-teman, puppy love menggambarkan cinta yang belum benar-benar kuat. Teman-teman, apa yang telah kamu lakukan sehingga berhasil menghancurkan egonya dengan kemunculan puppy love, teman-teman, sosok ini baru menyedari ya. Dulu dia pikir kamu akan terlalu tergila-gila begitu dalam mencintainya. Tetapi setelah menyadari kamu memiliki kekuatan untuk mendiamkan atau melangkah pergi dari koneksi ini, dia mulai menyadari rupa-rupanya cinta itu tidaklah sekuat apa. Nah, itu energi yang pertama. Mungkin dia pikir teman-teman ya, cinta yang kamu miliki untuknya itu begitu besar sehingga kamu mengemis cinta, mengejarnya, tetapi sebenarnya kamu memiliki kekuatan untuk pergi meninggalkannya. Maka dengan kemunculan puppy love, ini kan seperti cinta kanak-kanak. Beberapa yang lain teman-teman berbicara mengenai cinta kanak-kanak, ini mungkin menarik energi seseorang yang sudah kamu kenali sejak zaman kanak-kanak lagi. Tetapi dengan kemunculan puppy love, seseorang ini baru menyadari, teman-teman ya, rupa-rupanya apa yang dia sangkakan yang kamu begitu menggilainya itu tidaklah sekuat mana ya. Dia baru sedar kamu lebih kuat untuk melangkah pergi, meninggalkan koneksi ini. Dengan kemunculan treat someone like dirt. Wow, ini teman-teman perkataannya agak keras ya. Saya menangkap gambaran kamu mulai menyadari ya, bukan sekadar dapat melihat segala kesilapan dan kesalahannya, tetapi sosok ini tidak menghargai kamu. Nah, mengapa kamu perlu memprioritaskan seseorang yang meremehkan kamu? Jangan pernah mengagung-agungkan seseorang, memprioritaskan mereka yang benar-benar tidak tahu bagaimana untuk menghargai kamu dan tidak memposisikan kamu di posisi yang serupa. Teman-teman, semakin ke sini ya, kamu baru sedar ya, rupa-rupanya kamu tidak diperlakukan dengan cara yang sepatutnya. Nah, kamu begitu menggilainya, menyayanginya, tetapi dia tidak melayani kamu seperti mana yang harus dilakukan. Dan bahkan teman-temannya mungkin sosok ini datang dan pergi seperlunya aja. Ketika membutuhkan kamu, dia datang. Di saat tidak membutuhkan bantuan kamu, dia pergi. Langsung tidak mengingati kamu untuk texting, menelpon atau bertanyakan kabar. Maka teman-teman, kamu mulai dapat melihat ini balik kembali kepada kartu yang pertama tadi. It's my mistake. Kamu mulai sedar ini kesilapan kamu ya, kerana tidak melihat dia dengan lebih jelas lagi. Treat someone like dirt. Ini teman-teman seseorang yang benar-benar ya tidak tahu bagaimana untuk menghargaimu. Benar-benar take you for granted ya. Mengambil mudah terhadap koneksi ini. The end. Teman-teman, apa yang telah kamu lakukan sehingga berhasil menghancurkan egonya, kembali lagi kepada kartu coffin tadi ya. Teman-teman, kamu menamatkan hubungan ini. Kamu melangkah pergi, move on from the connection, dan kamu entah ini diputuskan sepihak atau kamu benar-benar memberitahunya. Apapun itu teman-teman, hubungan yang berakhir. Nah, ini kamu mengambil tindakan berani untuk menamatkan koneksi ini. Teman-teman, there's no more second chance ya. Kamu tidak lagi memberikan kesempatan kepada dia.
hubungan yang sudah berakhir. Nah, pengakhiran kepada hubungan ini membuatkan dia benar-benar sedar salah dan silapnya itu di mana. Kembali lagi, it's my mistake. Teman-teman, dia mulai melihat ya, salah dan silapnya itu di mana. Teman-teman, kerana kamu berani menamatkan koneksi ini, hubungan berakhir. Tie the knot lebih parah lagi. Teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu semakin ke sini menemukan jodoh yang tepat. Teman-teman, ini seperti melibatkan koneksi ya. Beberapa di antara kalian yang menonton berhasil ke jenjang pelaminan. Kamu mungkin berhasil menikah ya, bertunang dengan seseorang dan sosok ini mungkin mengetahui akan hal itu. Teman-teman, apabila dia tahu ya, kamu sudah pun to the next level ya, berhasil bertunang, mungkin juga akan bernikah atau sudah bernikah, teman-teman, ini benar-benar menghancurkan egonya. Kerana kamu tidak lagi menantinya, kamu tidak lagi mengandalkan dia, dan bahkan memang ada perencanaan untuk ke jenjang pelamin dengan orang lain. Teman-teman, bahkan beberapa di antara kamu yang menonton mungkin sudah pun bernikah. Maka teman-teman, di sini teman-teman membuatkan dia merasakan sangat sedih, sangat kecewa, dan segala perubahan yang kamu berikan secara berani itu benar-benar berhasil meruntuhkan keegoannya. Okey teman-teman, energi lain yang sempat saya rasakan di sini, mungkin beberapa di antara kamu sering berbicara mengenai topik ini ya, iaitu bila kita akan bernikah ya, dan dia sering kali seperti meremehkan kamu, memberikan pelbagai alasan untuk tidak bernikah denganmu. Maka you have had enough ya. Jikalau sosok ini hanya ingin bersuka-suka, bermain-main, memang tidak ada perencanaan untuk bertunang ataupun bernikah, nah ini kan kamu lihat bersebelahan di end. Kerana kamu tidak mahu membuang waktu dengan seseorang yang tidak serius denganmu. Itu energi yang lainnya ya. Don't be too pushy. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, orang yang mungkin suka mengatur kamu, suka memerintah, membuatkan kamu terpaksa menuruti segala kehendaknya. Dan ada kalanya teman-teman, jikalau kamu gagal untuk menuruti atau memenuhi kehendaknya, kamu dapat merasakan sosok ini akan marah ya. Mungkin akan ngambekan, marah ya, akan menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Dan ada kalanya sisi yang seperti ini membuatkan kamu merasakan dia ini seorang yang sangat pengontrol. Seperti orang yang agak bossy ya, suka memerintah kamu, memastikan kamu menuruti kata-katanya. Teman-teman, ada kalanya kamu merasakan sosok ini terlalu pushy, terlalu mendesak kamu, memposisikan kamu di situasi yang tidak nyaman. Beberapa kali kamu terpaksa ya, seperti menahan dan tidak mengungkapkan sebarang kata-kata kerana kamu tidak mahu melukai perasaannya. Tetapi setiap dari kita mempunyai batasan teman-teman ya, dan saya merasakan kamu tidak sanggup lagi berdepan dengan situasi ini. Orangnya sangat pushy, mungkin seringkali membuatkan kamu ya melakukan ini, melakukan itu hanya untuk dirinya. Sesuatu yang hanya memanfaatkan dia tetapi tidak memanfaatkan kamu. Demi kebahagiaannya tetapi bukan demi kebahagiaan kamu. Melakukan sesuatu yang diinginkan hatinya walaupun kamu sebenarnya tidak mahu. Nah, ini yang sedang terjadi. Jikalau kalian dapat kaitkan dengan energi itu, menurut kamu teman-teman sosok ini terlalu bossy, terlalu pushy. Maka teman-teman, kamu you have put your foot down ya. Kamu benar-benar bertindak berani untuk menghentikan segala-galanya. Kamu tidak mahu lagi bertoleransi ya dengan situasi yang seperti ini. Maka teman-teman, perubahan yang kamu suntikkan itu benar-benar menghancurkan keegoannya. Kerana saat ini dia tidak dapat lagi memerintah ya, mengatur kamu. Kerana kamu tidak akan mendengar lagi apapun yang diomong ataupun dikatakannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, love at first sight. Wow, ini seperti beberapa di antara kalian yang mulai mendapat atau menerima cinta baru ya. Kamu mulai sedar bahawa kamu pantas diperjuangkan, kamu pantas mendapatkan cinta yang terbaik, dan mungkin teman-teman beberapa di antara kalian yang menonton hari ini berkenalan dengan orang baru dan beberapa melibatkan cinta pandang pertama. Mungkin sosok ini yang kita bicarakan tidak tahu menghargai kamu, tetapi orang lain tahu bagaimana untuk menghargai atau value kamu di sini. Nah teman-teman, saya menangkap dengan kemunculan love at first sight. Ini seperti mungkin beberapa di antara kalian ya sempat berkenalan dengan orang baru atau mungkin ada orang baru yang hadir dalam hidupmu. Teman-teman, jikalau sosok ini mulai tahu ya, kamu mungkin sudah ada pilihan lain. Entah itu sudah benar-benar
diputuskan untuk bersama atau tidak. Tetapi dia ini kan orangnya sangat sensitif, orang yang sangat posesif, orang yang sangat cemburuan, seperti kartu The Devil itu. Maka teman-teman sudah pasti ya, ini akan benar-benar menghancurkan egonya di saat dia tahu kamu sudah ada pilihan lain. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Jadi apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah gagal mempertahankan egonya? Apa yang akan dia lakukan setelah gagal mempertahankan egonya? Kita lihatkan melalui kartu-kartu pesan ini ya guys. Apa yang mungkin akan dilakukannya setelah gagal untuk mempertahankan egonya? I never meant to let you down. Teman-teman, ini seperti ada pengakuan hati dari seseorang ya, yang langsung tidak berniat untuk mengecewakan kamu. Maka daripada kartu ini, energinya seperti seseorang yang belum menyerah terhadap dirimu. Dalam arti kata lain, teman-teman, menurutnya memang tidak ada niat ya untuk melukai ataupun menghampakan perasaan ataupun keinginan di hatimu. Maka dengan kemunculan kartu seperti ini, teman-teman, saya menangkap seseorang yang belum menyerah dan ingin melakukan pembaharuan ke depannya ya. Kita lihatkan lagi. I am now dying to get your attention again. Teman-teman, apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah gagal mempertahankan egonya? Teman-teman, detik ini dia bermati-matian ya. I'm now dying, bermati-matian to get your attention again. Nah, apa yang akan dia lakukan? Dia akan bermati-matian untuk sekali lagi menarik atau mendapatkan perhatian kamu. Okey teman-teman, childhood memories. Wow, ini teman-teman ya, kartu yang berkaitan dengan puppy love, childhood memories. Ini seperti sangat kuat menarik energi seseorang yang merupakan mantan kamu, seseorang yang mungkin memiliki childhood memories ya. Mungkin kamu sudah pun mengenalinya sejak dari zaman kanak-kanak. Wah, ini kuat banget ya guys, kerana muncul 2 kali. Maka dengan kemunculan kartu ini, teman-teman, seseorang ini ingin menekankan secara otomatis ya. Jikalau kamu sudah memutuskan untuk pergi, apapun yang kamu putuskan, dia ingin menekankan memori yang sudah terciptakan di antara kalian berdua itu tidak bisa untuk dipinggirkan atau disingkirkan. Maka teman-teman, ini dijadikan alasan yang sangat kuat untuk kamu tetap bertahan. Nah, itu ya artinya, teman-teman, orang ini seperti memohon dan merayu agar kamu mempertimbangkan kembali memori-memori yang sudah diciptakan bersamanya sejak dari zaman kanak-kanak lagi. Maka jangan putuskan begitu sahaja. Nah, ini seperti sebuah rayuan yang dilakukannya secara tidak langsung ya. Okey teman-teman, would you accept me for who I am? Nah, ini kan gambaran seseorang yang belum menyerah dan masih mengharapkan walaupun dia salah, dia silap, teman-teman, dia sangat berharap yang kamu akan tetap menerima dirinya lagi ya. Teman-teman, mungkin dia menginginkan kemaafan dari kamu, ingin kamu membuatkan pertimbangan ulang ya, sama ada kamu akan menerimanya atau tidak. Please, don't leave me alone, don't go. Wow, ini sangat menyambung dari kartu tadi ya. Teman-teman, seperti sebuah cerita yang lengkap ya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah gagal mempertahankan egonya? Please don't leave me alone, don't go. Teman-teman, dia memohon dan merayu agar kamu tidak pergi meninggalkannya. Nah, dulu teman-teman, dia bukan main ego ya. Sangat-sangat ego di saat kamu mengagung-agungkan dirinya. Tetapi di saat kamu benar-benar let go, melepaskan, nah ini bukan sekadar meruntuhkan keegoannya, tetapi membuat dia mulai menyedari siapa yang benar-benar diinginkan hatinya. Dia baru sedar value kamu, kepentingan kamu itu seperti apa. Maka teman-teman, jikalau kamu senantiasa menawarkan cintamu, seseorang ini sudah pasti akan meremehkanmu ya. Take you for granted. Tetapi setelah kamu dengan berani menetapkan hatimu untuk melakukan sesuatu, dia baru dapat melihat dengan sejelas-jelasnya siapa kamu sebenarnya. Okey teman-teman, you feel like home to me. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, sebenarnya ada perasaan luar biasa yang sangat nyaman apabila bersama dengan kamu. Nah, ini teman-teman, seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu banget ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan keegoan seseorang yang mulai runtuh, siapa dia ya? Okey teman-teman, hari ini kita singkirkan bahagian kanan ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf T, W, R, Q, J, X, E, O, B, Z, F, H, K, Y, M, P, G, N, D.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa ego bisa menghancurkan sebuah hubungan dan membuat kita kehilangan seseorang yang kita cintai selamanya. Dan kompromi tidak berarti kamu salah dan seseorang lain benar. Itu hanya berarti kamu lebih menghargai hubunganmu daripada egomu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.